Pemirsa, informasi berikutnya, setelah ribuan kilometer berjalan kaki dari Thailand, rombongan biksu Tudong tiba di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mereka langsung menggelar puja bakti di pelataran candi. Setelah menempuh jarak kurang lebih 2.600 km, 32 biksu Tudong asal Thailand tiba di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Para biksu ini langsung naik ke candi, kemudian melakukan puja bakti, maskara, meditasi, dan paradaksina melilingi stupa induk 3 kali putaran. Para biksu mengaku merasa senang dan terharu karena akhirnya tiba di tempat suci umat Buddha ini. It's the magic here. When I sit there, I think it's wonderful in the world because every bit is very heavy, but they can cut it into the box and put to be the stupa. Senang sekali karena kebudayaan kita juga ternyata diapresiasi sama negara-negara luar. Kita lihat tadi biksu-biksu sudah berjalan jauh untuk memperingati Hari Waisak di tempat yang bersejarah seperti ini. Jadi para biksu ini berangkat dari Nakhon Sri Thammarat, Thailand 25 Maret lalu. Mereka berjalan kaki melintasi 4 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan terakhir Indonesia. Mereka rencana akan mengikuti prosesi Waisak pada 4 Juni mendatang di candi ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarin ribuan jemaah haji Indonesia bergerak dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi. Mereka juga menyempatkan diri untuk melaksanakan mikot di Bir Ali. Sebanyak 1.888 jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari Madinah ke Mekah. Sebelum ke Mekah, mereka mampir di Bir Ali untuk melaksanakan mikot. Mikot Makani merupakan batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh yang berada di kawasan Bir Ali. Setiap peserta diberikan waktu 30 menit untuk sholat sunnah dan niat berihram guna menghindari penumpukan jemaah di Bir Ali. Sementara itu, bagi jamaah lansia dan yang menggunakan kursi roda, niat ihram bisa dilakukan di dalam bus. Karena memang hari pertama insya Allah masih lancar karena kebanyakan masih didominasi oleh kita jamaah Indonesia. Jadi untuk pengarahan atau pergerakan dari bis setelah jamaah tiba, kemudian masuk ambil air wudhu dan masuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali ini, alhamdulillah lancar saja. Kemudian setelah itu langsung mereka kembali ke bisnya masing-masing untuk menuju ke Mekah dalam rangka melaksanakan umroh wajibnya. Hari kedua melakukan mikot di Bir Ali akan dilakukan oleh 16 kloter mulai dari pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kedatangan jemaah calon haji Indonesia ke kota Mekah, sejumlah layanan telah disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satunya adalah layanan transportasi. Ratusan petugas layanan transportasi menggelar apel persiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia di Terminal Jiyad Makkah. Pada musim haji 1444 Hijriah, sebanyak 450 bus sholawat akan disiapkan untuk melayani para jemaah. Bus sholawat yang beroperasi selama 24 jam ini juga didesain khusus untuk jemaah lansia dan juga disabilitas. Ya, untuk jamaah yang ramah lansia ini sebaiknya ada pendamping karena memang bus ini beroperasi untuk seluruh jamaah yang ada. Nanti pada saat di terminal terjadi crowded ya, penumpukan jamaah, sehingga apabila ada pendamping untuk jamaah-jamaah yang ramah lansia ataupun nanti ada petugas-petugas yang mendampingi, kita akan prioritaskan untuk jamaah-jamaah lansia tersebut. Strateginya seperti itu, dan juga pada setiap rute kita akan menyiapkan bis khusus untuk ramah lansia.
Pemirsa, seorang calon jemaah haji embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan gagal berangkat haji tahun ini. Padahal ia telah menunggu selama 10 tahun untuk berangkat haji. Bak mendapatkan rezeki nomplok. Saat bergabung bersama jemaah lainnya, rombongan kloter 11 embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Niswati binti Lindo Onro, warga asal Bone ini mendapatkan kabar bahagia lainnya. Ternyata ibu berusia 42 tahun ini tengah mengandung. Niswati telah menunggu selama 10 tahun untuk berangkat haji. Walaupun batal berangkat ke rumah Allah tahun ini, dirinya berbahagia karena 2 dekade akhirnya dirinya dikaruniai anak oleh Allah. Selama menikah memang tidak pernah mengalami hamil atau bagaimana? Tidak pernah, baru ini ya. Saya dengar keterangannya kemarin, tadi pagi bahwa ternyata usia kandungannya baru 5 minggu ya. Alhamdulillah. Namun atas kabar bahagia ini pihak panitia membatalkan keberangkatan Niswati demi kesehatan dan keselamatan janin dan ibu. Dinyatakan positif hamil. Oh, positif hamil. Jadi usia kehamilan menurut keterangan kita sudah mencapai 5 minggu. Sehingga oleh tim kesehatan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan sebaiknya mungkin tidak diberangkatkan, apalagi yang bersangkutan ini mengandung anak yang pertama. Jadi resikonya saat ini ketika dipaksakan untuk berangkat. Jemaah calon haji di kloter 11 ini berjumlah 393, tetapi karena 1 diantaranya batal akibat positif hamil sehingga jumlah total seluruhnya menjadi 392 calon jemaah haji. Setelah menerima paspor haji, para jamaah calon haji ini meninggalkan asrama haji Sudiang menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kusir dokar atau delman di Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil naik haji di tahun ini. Keuletannya untuk bekerja dan menabung membawanya berangkat ke Tanah Suci bersama dengan sang istri tercinta. Inilah aktivitas sehari-hari Kusnarto, warga Kelurahan Sokanan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah sejak tahun 1983 Kusnarto menjadi kusir dokar. Setiap hari pria berusia 62 tahun ini berangkat untuk menarik dokar atau delman mengantar sejumlah penumpang. Penghasilan harian dari menarik dokar berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari. Hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan tak menghalangi niat Kusnarto dan istri untuk bermimpi menjalani ibadah haji. Kini ketekunan menabung selama belasan tahun pun berbuah manis. Keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini menjadi hadiah tak terkira bagi Kusnarto dan Salbia. 2010 itu memang nabungnya memang dari hasil kusir ya? Itu total hasil per dokar. Dari dokar. Iya. Biasanya mangkal di mana Pak? Di pasar. Di pasar. Berangkatnya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Ya kadang-kadang ya jam 7, kadang-kadang jam 1. Itu hariannya biasanya dapat berapa Pak itu kalau hasil? Hariannya itu ya rata-rata cuman 30.000. Dulu 30.000. Alhamdulillah bisa sampai untuk menabung ini. Betul Pak Kusmarto gitu. Dan Ibu Sulbiah ini betul tahun ini bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau berdua tergabung di kloter 77 yang kloter itu penuh dari Kabupaten Banjarnegara. Pasangan Kusnarto dan Sulbiah rencananya akan berangkat pada tanggal 15 Juni mendatang. Niat usaha tulus diiringi kerja keras dan doa ternyata mampu mewujudkan mimpi kusir dokar menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati oleh penumpang yang hendak pergi keluar kota. Momen libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Hampir 10.000 tiket dipesan untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen Jakarta periode 31 Mei hingga 4 Juni 2023. Jumlah penumpang mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Seluruh penumpang diimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan. Iya Pak.
Nah pemirsa, kita akan pantau situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pagi ini. Ada rekan Jen Cahyani di sana. Ya, selamat pagi Jen. Apakah pagi ini sudah banyak penumpang kereta yang berangkat menuju ke sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Camar, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk situasi pagi ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta maksud kami, ini sudah mulai ramai dan juga dipadati oleh para penumpang karena memang akibat dari adanya libur panjang Hari Raya Waisak. Ini terdapat lonjakan penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api, dan memang berdasarkan pantauan kami juga sudah terlihat ya di belakang saya ini para penumpang yang sedang mengantre untuk boarding dan masuk ke kereta api begitu ya. Dan untuk data yang kami terima ini dari Daop 1 Jakarta, terdapat 99.000 tiket yang sudah terjual habis untuk periode perjalanan tanggal 31 Mei hingga tanggal 4 Juni 2023. Dan ini memang yang tertinggi ini terdapat pada hari Kamis kemarin dengan 32.000 tiket atau 32.000 perjalanan, diantaranya 18.000 yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen dan juga 14.000 yang melakukan perjalanan dari Stasiun Gambir Jakarta. Dan untuk peningkatan perjalanan secara keseluruhan ini memang meningkat sebesar 22% dari yang semula 162.000 tiket dan saat ini libur panjang ini mencapai 196.000 tiket dengan 1.109 perjalanan, dan ini memang naik atau meningkat sebesar 4% dari yang biasanya. Dan libur panjang ini perjalanan yang ada ini melalui kereta api, perjalanan kereta api begitu ya maksud kami, hingga 222 perjalanan dengan yang biasanya hanya 214 perjalanan saja. Dan Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, dari PT KAI sendiri juga mengimbau kepada para penumpang begitu ya yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api untuk tetap mengecek kembali tiket atau perjalanan mereka dan juga jadwal-jadwal yang tertera agar perjalanan dapat dilaksanakan dengan lancar. Kami kembalikan ke Anda di studio, Camar dan juga Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Jen melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Langkah Ketua RT 11 Pluit Jakarta Utara menertibkan wilayahnya berujung pro dan kontra. Selain dukungan untuk penertiban, terdapat sejumlah pihak yang dinilai oleh Riang Prasetya hanya memanfaatkan keadaan untuk tujuan tertentu. Yang bilang katanya nggak mau, ditutup itu gotnya. Siapa bilang nggak mau? Ya kan? Nggak mau nih. Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya adu mulut dengan salah seorang pemilik tempat usaha yang tidak terima rukonya didatangi. Got saluran air. Mengatur saluran air. Jangan atur wilayah jangan serakah, Pak. Rabu 10 Mei 2023, Riang menggeruduk sejumlah ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga. Dituding telah melanggar aturan, pemilik ruko tidak terima bahkan melontarkan protes keras kepada Riang. Itu bawa jalan atau gimana, Pak? Nggak mau, saya nanti saya diklarifikasi. Lancar aja, masuk aja. Kenapa? Ini orang kuat, nggak apa-apa. Lu yang kuat, lu yang hebat, mau satu kuat. Lu yang kuat. Perdebatan antara ketua RT dan pemilik ruko viral di media sosial hingga membuat kasus ini bergulir dan berujung pada pembongkaran. Rabu 24 Mei 2023, pemerintah Kota Jakarta Utara akhirnya menertibkan puluhan ruko yang selama ini menjadi perdebatan antara Ketua RT 11 Riang Prasetya dan juga pemilik. Lagi-lagi Ketua RT Riang Prasetya ditentang pekerja dan pemilik tempat usaha. Kali ini, mereka menggeruduk Riang di rumahnya yang dianggap sebagai penyebab permasalahan dan bahkan telah membuat puluhan orang kehilangan pekerjaan akibat tempat usaha mereka dibongkar. Namun Riang menyatakan pengunjuk rasa bukanlah warga di bawah naungannya, melainkan massa yang diduga telah terprovokasi oleh pihak tertentu yang sebelumnya berkunjung ke lokasi pembongkaran. Dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya. Ya, bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan
yang dibongkar dan ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan, ya, bukan usahanya. Merasa dituding anggota Dewan DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah pernyataan Riang. Gani membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya ke Pluit bukan untuk berpihak pada pemilik ruko, melainkan sebagai bagian dari wakil rakyat. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Langkah Ketua RT Riang Prasetya menertibkan wilayahnya hingga kini masih menuai pro dan kontra. Dukungan atas keberanian Riang Prasetya menegakkan aturan di wilayahnya terus mengalir. Namun, tidak sedikit juga yang menentang aksi Pak RT Riang, terlebih dari pihak-pihak yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perseteruan antara Ketua RT dan para pemilik ruko di kawasan pertokoan Niaga Pluit, Jakarta Utara masih bergulir. Kedua pihak berdebat terkait dengan garis sempadan bangunan dan IMB. Berikut penelusuran Aiman Wicaksono pasca pembongkaran ruko di Pluit, Jakarta Utara. Pemirsa, saya berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dan di sini adalah tempat di mana terjadi keributan antara warga dengan Pak RT-nya. Jagoan di sini lo. Udah. Ini jadi apa-apa. Jangan cerita. Ayo pukul. Biasanya memang hal yang memang terkesan remeh-temeh tapi memang harus diselesaikan. Anda bisa melihat sendiri. Udah Pak. Orang saya datang semua, Pak. Udah. Protes, orang saya datang semua. Udah, Pak. Lu ngomong. Iya, Bapak ngomong apa tadi? Buat. Saya RP Bapak nanti ya. Ngomong apa tadi? Jangan, Pak. Ngomong sopan. Iya, Pak. Sama-sama sopan. Iya. Jangan bicara apa tadi? Dan pemirsa, saya sedang menunggu Pak Edi bersama dengan Pak RT. Ya, ini saya memilih tempat di tengah-tengah nih supaya tidak salah satu ya, tandang atau kandang begitu ya. Di tempat netral. Tempat netral. Bagaimana nanti kemudian Pak RT dengan Pak Edi sebagai perwakilan dari Forum Masyarakat Pluit Jakarta Utara, nanti kita akan lihat. Karena mudah-mudahan bisa selesai di sini, Pak. Boleh. Pak Edi, luar biasa. Halo, Pak. Waduh, ini salaman dulu. Iya, Ya. Kenapa baru sekarang? Padahal kan udah ada yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan 15 tahun lalu. Itu kemudian sudah dibangun di sana. Kenapa baru sekarang? IMB itulah yang menentukan batas bangunan. Simple, keluarkan saja mereka sertifikatnya. Ini simple, Pak. Silakan. Ini terakhir, Pak. Keluarkan sertifikatnya IMB-nya. Keluarkan 4 meter sudah saya lihat total semuanya. Ya. Itu atas nama BPL yang kemudian sejak 2000. Ukurannya Pak yang penting? Ukurannya, Pak. 24 meter. Oke. Paslah batas GSB dengan batan jalan. Ya, mungkin dia nggak pernah lihat, dia bisa ngomong. Oh iya, boleh. Jadi 24 plus 6 meter baru badan jalan. Badan jalan, oke. Itu menurut aturan, ingat sesuai dengan undang-undang ya 28 tahun 2002 tentang GSB yang ditindaklanjuti dengan Kepmen nomor 7 tahun 98. Intinya bahwa semua saya jelaskan dulu supaya bisa intinya semua akan bisa dibuka. Nanti Bapak bisa tunjukkan dan Bapak berani untuk membuka semua anggota Bapak misalnya. Bisa. Mantap. Semua ada sertifikat. Oke, baik. Buka sertifikatnya, buka IMB-nya, itulah hak Anda. Di luar itu jangan ngomong. Perhatikan sendiri ya. Saya bicara ya. Jadi patokannya adalah keluarkan sertifikat, keluarkan IMB, itulah hak mereka.
Di luar dari itu, berapapun luas lahannya itu bukan punya hak mereka. Oke. Intinya bahwa ada perbedaan penafsiran dari Pak Edi dan kawan-kawan dengan Pak RT. Jadi nanti bisa dibuka dan dimediasi oleh pihak wali kota. Buat saya gampang, Pak Iman. Buat saya gampang. Perhatikan ya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Buktian saya gampang. Seseorang memiliki satu area lahan dilengkapi dengan sertifikat. Sepakat NKRI, sepakat Merah Putih harus dengan sertifikat. Terakhir, Pak Edi. Kedua, kepemilikan area, area daripada bangunan disesuaikan dengan adanya IMB. Sepakat NKRI kita. 2 itu keluarkan, baru kita bisa berdebat. Di luar dari itu bukan milik kalian. Katanya orang hukum, kita debat dengan bicara hukum. Sepakat. Saya akan tunjukkan kalau kau mau lihat IMB dan sertifikat dan IMB rencana bangunan. IMB Pak, ada. Jangan rencana bangunan Pak, IMB ada. Ya keluarin. Ya keluarin Pak. Lu jangan minta saya sekarang hari ini. Ya keluarin. Ini udah siap. Lu bilang saya abangmu. Lu bilang saya tunggu kamu. Jangan kurang ajar sama saya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa tentu ini menjadi sebuah titik balik. Mudah-mudahan bisa selesaikan bahwa ini adalah contoh dari sertifikatnya dan IMB demokrasi, meskipun harus dilakukan nanti pembukaan data. Mana yang benar, mana ini tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus turun untuk melihat ini agar tidak menjadi presiden buruk untuk di kemudian hari. Kita nanti buka sama-sama data ya. Terima kasih. Kita ya, bentar Pak, udah waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya ingin Bapak, saya ingin Bapak salaman Pak. Iya Pak, salaman Pak. Oke, baik Pak. Ini bukan orang lain. Iya. Oke, salaman Pak ya kita. Untuk tahu. Sebelumnya saya udah telepon berapa kali. Tapi sekarang saya tengah. Tapi intinya kan gampang untuk menemukan Pak. Oke, baik. Gampang. Salaman Pak, kita Pak. Oke, baik. Makasih Pak ya. Nah, mudah-mudahan bisa selesai. Tentu ini menjadi titik balik ya. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Pak RT punya niat yang baik. Pak Edi juga punya niat yang baik juga. Ini semua untuk Indonesia. Pak RT menegakkan aturan, Pak Edi juga mempertahankan lapangan kerja. Nah, ini hal yang harus dicari jalan tengahnya dan pemerintah provinsi, pemerintah kota Jakarta Utara juga harus kemudian mediasi. Nanti kita lihat perkembangannya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak RT. Terima kasih Pak Riang Prasetya. Terima kasih. Terima kasih.